Wah, sekarang kita ada di Taman Doa Gereja Kalvari di Paroki Lubang Buaya. Taman Doa ini baru saja dibangun dan baru selesai dilengkapi ornamen-ornamennya. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, kalau masuk ke Taman Doa, mulai dari sebelah kanan. Di sini kita akan menjumpai suatu pintu di mana kita akan mulai untuk melihat perhentian jalan salib yang pertama. Nanti ada jalan salib yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ada stasi-stasi jalan salib dan juga merupakan buah-buah dari doa-doa para umat dan juga semua orang yang mendukung berdirinya Gereja Kalvari. Kalau Anda lagi stres, lagi bingung, di sebelah perhentian jalan salib yang pertama ada juga taman dan ada kolam ikan koi yang memberikan ketenangan, dan kalau datangnya malam hari, wah lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Maka ayo kita jalan lagi. Sekarang kalau tahun jubileum ini banyak umat yang datang untuk mengunjungi Gereja Kalvari dan itulah menjadi berkat bagi umat di sini. Berkat doa-doa mereka, gereja ini juga bisa terbangun dan juga bisa menjadi oase bagi doa-doa kita. Coba bisa dijelasin lebih spesifik mau tema tahun jubileum untuk tahun ini? Tahun jubileum tahun ini disebut sebagai peziarah pengharapan yang mengajak kita melakukan tradisi berziarah mengelilingi gereja-gereja di Keuskupan Agung Jakarta. Tetapi setelah itu kita diajak untuk memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Gereja ingin mengajak kita untuk berziarah keliling-keliling paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Terutama supaya kan ada 68 paroki nih, nggak semuanya kan Bapak Ibu sekalian udah pernah kunjungin. Betul. Ada yang baru, ada mungkin yang renovasi. Nah, supaya Bapak Ibu sekalian bisa melihat gereja-gereja yang baru di Keuskupan Agung Jakarta dan juga bersyukur atas pertumbuhan iman yang dialami melalui berkat Tuhan di Keuskupan Agung Jakarta. Tadi waktu kita jalan ke sini, aku lihat ada beberapa umat-umat gitu. Wow. Dan aku kira mereka memang bukan orang sini karena ada pemandunya begitu kan. Ya, jadi nanti kalau kita lihat di Gereja Kalvari ini ada tim yang pakai rompi kuning. Itu namanya relawan tahun jubileum. Tetapi ada yang pakai rompi merah. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang menjadi relawan tim parkir. Nah, jadi nanti kalau ketemu mereka, sapalah mereka dengan hangat dan penuh kasih. Ini nih, enak ya, ada suara-suara burung, ada suara anjing betul. Juga sih. Oh, ini memang tempatnya dibuat terbuka semua ya? Iya, tempatnya dibikin tempat terbuka, dan juga saya udah nyobain nih sama beberapa kategorial di Gereja Kalvari. Kami jam 8 malam waktu itu berdoa tuh, bapak-bapak doa di Taman Doa ini. Lalu abis kami berdoa, kami bersih-bersih, kami ngobrol-ngobrol di pinggir kolam. Ternyata enak juga dan suasananya syahdu. Buat umat-umat yang udah ziarah ke sini nih, Mo. Ya. Sejauh ini respon mereka tuh gimana soal Taman Doa ini? Yang pertama sih, mereka merasa bahwa gereja ini merupakan suatu mujizat yang besar. Apalagi kalau mereka melihat dan mendengarkan perjuangan umat di Kalvari. Misalnya ketika mendengar proses pembangunan gereja ini yang sangat besar, yang sangat megah, tetapi merupakan satu perjuangan yang cukup mengharukan. Karena perjuangannya nggak sebentar dan juga butuh waktu 30 tahun untuk sampai gereja ini menjadi suatu gereja yang besar. Nah, ini udah pemberhentian, pemberhentian yang paling banyak orang membuat kaget ya. Jadi habis jalan sana,
ini Yesusnya serem banget katanya di sini. Nah, memang senimannya sengaja membuatnya begitu menyeramkan karena ingin menampilkan Yesus yang sedang sengsara dan dipaku di kayu salib. Ini ada peziarah nih. Dari mana peziarahnya nih? Komunitas Bintang Bethlehem. Oh, komunitas Bintang Bethlehem. Selamat pagi Ibu, selamat datang. Ya, Saya Romo Wilson. shalom. Shalom, mari. Ya, nih jadi kalau ada yang rompi kuning, nah ini relawan tahun jubileum. Nah, ini ada relawan tahun jubileum. Oh, ke sini. Ini kita kemana lagi nih, Mo? Wah, ini Oh, kita turun-turun tempat begini yang jalannya paling nih. fenomenal nih. Nah, ini namanya kubur makam Yesus. Di dalamnya kita bisa berdoa dan juga memanjatkan permohonan-permohonan kita. Nah, ayo masuk dong. Nah, nah ini nih kalau kita lihat di dalamnya tuh ada Yesus yang terbaring. Nah, kita bisa berdoa di makam Yesus. Nah, kemudian di pinggir-pinggirnya tuh ada nama-nama yang kita doakan. Nah, ini namanya intensi doa abadi. Jadi nama-nama yang ada di sini akan selalu didoakan oleh tim doa yang ada di sini, komunitas, dan juga setiap umat yang datang ke tempat ini. Karena tempat ini akan menjadi tempat doa dan menjadi saksi sejarah berdirinya Gereja Kalvari. Kalau yang untuk nama-nama di tembok ini ada hari khususnya mereka didoain kamu? Ada, pasti kami akan mendoakan mereka semua dan terutama setiap umat Kalvari yang hadir di sini diajak untuk mendoakan nama-nama yang ada di sana. Kita lihat salib yang gede kali ya. Oh iya, boleh. Iya, kita naik lagi yuk. Nah, ini namanya patung Pieta Kalvari yang Pieta hanya ada Kalvari. di Gereja Kalvari. Nah, beda dari Pieta yang lain karena ingin menunjukkan peristiwa Yesus bangkit. Iya, Ini, aku belum pernah lihat yang Ya, begini. belum pernah lihat ya. Yesus yang ceritanya bangkit. Yang di atas itu salib Kalvari. Sangat khas dan sangat besar kalau datang ke sini. Nanti kalau misalnya mau naik juga bisa naik ke atas tuh kalau berziarah. Salibnya ada 3, salib Yesus yang di tengah dan kiri kanannya itu adalah salib-salib penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Jadi gimana? Anda mau datang ke Gereja Kalvari? Mari berdoa bersama kami dan yakinlah perjuangan kami mendapatkan gereja adalah saksi dan bukti nyata hasil dari doa-doa kita semua. Tuhan memberkati. Wih, makasih banyak Mo udah ngajakin keliling taman doa sampai ngelihat makam Yesus, terus tadi ketemu peziarah juga. Terus Mo, ini kan kita sedikit bahas tentang peziarah lagi. Apa memang berziarah itu salah satu-satunya cara buat merayakan tahun jubileum ini? Atau memang ada cara lain, Mo? Ya, ada banyak cara merayakan tahun jubileum ini. Tapi kan Paus Fransiskus di Roma itu membuka pintu suci. Sehingga banyak orang yang sebenarnya ingin nih ke pintu suci di Roma. Tetapi kan nggak semua orang punya kesempatan. Maka dibuatlah pintu suci di gereja-gereja. Dan setiap umat diajak untuk berziarah. Mengunjungi gereja-gereja di paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Tapi Paus Fransiskus juga mengajak kita semua untuk menjadi peziarah pengharapan. Seperti ikon atau maskot tahun jubileum yang namanya Luce. Bajunya kuning, memakai jas hujan, dengan sepatu bot yang kotor. Mirip karakter kartun itu ya, Mo? Karakter kartun. Oh iya. Tapi intinya mereka tuh melakukan perjalanan karena sepatu botnya kotor kan gitu. Lalu pakai jas hujan. Jadi walaupun hujan, walaupun di tengah badai, mereka melakukan perjalanan untuk mencari Tuhan dan mencari pengalaman spiritual.
Kalau misalnya umat di paroki ada yang kita yuk berziarah keliling Gua Maria di Jawa misalnya. Nah itu kan artinya orang ingin mencari pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman iman bagi mereka. Ziarah, kalau dulu saya inget tuh waktu tinggal di Mertoyudan. Ziarahnya itu dari Magelang ke Gua Maria Sendangsono. Ini lumayan. Jalan, lalu jalan kaki, bukannya naik angkot. Jadi jalan kaki 6 jam. Terus abis itu udah jalan 6 jam ya, dari Magelang sampai ke gereja Sendangsono. Lalu kami jalan salib lagi di Taman Doa sana. Oh, lagi double-double dong. Wah, double-double. Jadi berangkat jam 2 siang habis sekolah, terus nyampe sana jam 9 atau jam 10 malam baru misa. Jadi perjalanannya seperti itu. Lalu menginap, besoknya pulang. Nah, tapi setiap tahun tuh punya pengalaman spiritual yang beda-beda. Walaupun diulang sampai sekarang, misalnya ke Sendangsono gitu ya, ada pengalaman spiritual yang berbeda. Berziarah itu supaya kita mendapat pengalaman spiritual. Artinya, kalau kita melakukan perjalanan, itu kita bukan seperti orang yang jalan-jalan di mall gitu, bukan. Atau berekreasi, staycation, healing-healing, bukan seperti itu. Berziarah, melakukan suatu perjalanan rohani. Jadi di dalam perjalanan itu kita diajak untuk berdoa, sambil mensyukuri berkat Tuhan yang telah kita terima. Jadi harapannya setelah orang berziarah, mengalami kekuatan yang baru dalam iman. Misalnya, satu pengalaman yang sangat istimewa buat saya. Saya jalan sama teman saya, waktu itu dari Magelang mau ke Sendangsono. Terus ketika jalan, saya itu hampir ketabrak truk, mau keserempet. Tapi saya ditarik tuh sama teman saya. Akhirnya nggak jadi keserempet truk. Dan itu kan ada pengalaman hampir celaka, tapi saya diselamatkan oleh teman. Maka betapa berartinya orang lain dalam hidup saya yang menjadi teman seperjalanan saya. Dan terutama itu cara Tuhan menyelamatkan saya lewat orang-orang di sekitar saya. Misalnya pengalamannya. Pasti peziarahan itu punya banyak cerita. Nah silahkan ngalamin sendiri deh. Apalagi kalau ziarahnya ke gereja Kalvari ya Bapak Ibu. Nanti silahkan mengalaminya. Oh ya Moh, kalau buat kita nih orang Katolik, ya. Ikutin arahan untuk ziarah ke gereja-gereja lain ataupun di luar tahun jubileum ini, berziarah itu penting nggak Moh? Berziarah itu sangat penting karena di dalam ziarah kita bisa punya pengalaman-pengalaman iman yang menakjubkan, macam-macam hal. Pengalaman tersesatnya orang, misalnya cari-cari gereja, cari Gua Maria, itu pasti orang punya pengalaman berziarah tuh tersesat ada. Tapi walaupun tersesat, mereka tetap berusaha cari bagaimana caranya saya sampai ke sana. Nah, itulah kan pengalaman spiritual ya. Biarpun susah kita mau mengalami hadirnya Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita nggak mau menyerah. Karena Tuhan nggak pernah mengecewakan. Karena pengharapan nggak akan pernah mengecewakan. Kasih Yesus, kasih Tuhan itu pasti dalam hidup manusia. Aduh, udah panas nih, udah siang. Saya mau melakukan penyambutan lagi untuk tamu-tamu berziarah. Jangan lupa bincang asik bareng Komsos Kalvari.